Baik, untuk mekanisme pemesinan yang kedua yaitu mekanisme 4 penghubung. Jadi di sini diketahui mekanisme 4 penghubung ya. Jadi ada penghubung 1 itu engsel, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 link di sini. Jarak-jaraknya diketahui ya. O2A, AB, AC, O4B, omega 2-nya perlawanan jarum jam 200, jarak O2, O4 27 cm. Ditanya berapa besar VA, VB, VC, omega 3, omega 4 pada sudut theta sama dengan 45 derajat. Maka langkah pertama seperti biasanya adalah membuat gambar soal. Ya. Nah, soalnya ini tadi kita buat dengan skala 1:5, maka jarak O2, O4 menjadi 5,4 dan seterusnya. Jadi langkah pertama kita buat garis sumbu ini jarak dari O2 ke O4. Oke, garis sumbu panjangnya 5,4. Kemudian kita buat engselnya titik O2 dan O4. Kemudian kita buat link 2 dengan kemiringan 45 derajat, diukur benar pakai busur derajat. Nah, itu dicoret, digores, dan diukur panjangnya 2 cm. Nah, setelah itu menentukan titik B. Ya, titik B ini ditentukan dari batang AB dan batang O4B. Nah, kita ukur besarnya sepanjang AB yaitu 3 cm, tancap di titik A, digores. Ya. Nah, jadi ini 30 cm, 30 mili diukur, tancap di titik A, digores. Kemudian O4B-nya diukur 2,8, ditancap di titik O4, digores, maka terjadilah perpotongan. Ya, goresan, kedua goresan tersebut akan dihubungkan, dapatlah titik B. Dan diukur juga AC 2 cm. Ya. Terus dikasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, langkah berikutnya adalah analisa setiap link. Pada link 2 apa yang didapat? Ya, karena omega 2 diketahui, jarak O2 diketahui, maka kita bisa mencari VA, O2A kali omega. Ingat rumusnya. Kalau link ada engselnya, maka rumusnya V sama dengan R kali omega. Arahnya tegak lurus R mengikuti arah omega. Nah, itu. Maka diaplikasikannya R-nya adalah O2A, omeganya omega 2. Arahnya tegak lurus R, berarti tegak lurus O2A mengikuti arah omega. Maka arahnya harus ke kiri, seperti ini. Dari link 4, ya, VB besarnya kalau dicari pakai rumus yang sama dengan link 2 ini. Karena link 4 ini sejenis dengan link 2. Jadi R kali omega. R-nya O4B, omeganya omega 4. Karena omega 4 belum tahu, maka di sini belum bisa didapat harga VB. Tetapi arahnya tegak lurus R mengikuti arah omega. Ya, jadi tegak lurus R berarti tegak lurus O4B mengikuti omega. Omega 4-nya belum tahu, jadi ya tahunya arahnya itu tegak lurus O4B. Kalau ini harusnya ini tegak lurus O2A ke kiri. Nah, gitu ya. Oke, pada link 3. Nah, pada link 3 titik A sudah diketahui besar dan arah VA-nya yaitu dari link 2. Titik B diketahui arahnya VB yaitu tegak lurus O4B dari link 4. Sedangkan untuk dari link 3-nya sendiri kita dapatkan besar arah daripada VBA. Ya. Jadi VBA relatif B terhadap A diam diberi engsel, maka VBA tegak lurus AB. Jadi karena ada engsel maka rumusnya sama, yaitu V sama dengan R kali omega. Nah, jadi VBA BA kali omega. Jadi kecepatan relatif mudah ya rumusnya.
VBA, BA kali omega. VCD, CD kali omega. Arah VBA tegak lurus BA. Arah VCD tegak lurus CD. Itu aja ya. Dari analisa ini maka kita langkah berikutnya bisa mencari VC kecepatan titik P dari link 3, yaitu dengan menggunakan prinsip kecepatan relatif. Karena link yang tidak memiliki titik tetap. Diambil relatif B terhadap A, maka persamaannya VB sama dengan VA plus VBA. Nah, VB B terhadap A yang disebut lebih dahulu ditulis lebih dahulu. B terhadap A berarti B dulu baru A. Maka VB, VA, VBA. Ya. Jadi dianalisa besar dan arahnya tadi. VB besarnya belum tahu, arahnya tegak lurus O4B. VA besarnya sudah tahu, arahnya tegak lurus O2A ke kiri. VBA besarnya belum tahu, arahnya tegak lurus AB. Kemudian dibuat poligonnya dengan skala. Nah, skala ini dimainkan ya. 1:5 atau 1:6, 1:2 gitu ya. Jadi kalau 1 cm sama dengan 5, maka VA menjadi 4 cm. Jadi skala ini adalah untuk konversi satuan aja, dari satuan kecepatan diubah menjadi satuan jarak. Gitu. Dari meter per sekon dijadikan sentimeter. Jadi supaya meter per sekonnya hilang dibagi 5 meter per sekon. Ya, kali 1 cm. Dan kita buat poligonnya. Nah, yang bisa dibuat adalah, yang kita buat poligon itu adalah membuat ini loh. Menggambarkan persamaan ini. Nah, arah kecepatan ini sebagai guide-nya. Nah, yang bisa digambar lebih dahulu adalah VA karena harganya sudah diketahui, arahnya diketahui. Nah, menggambar vektor pasti menggambar arahnya dulu. Nah, arahnya tegak lurus O2A, maka pasang mistar satu menempel di sisinya, menempel di O2A. Kemudian mistar yang satunya lagi ditempelkan, ya yang sikunya, sisi sikunya ditempelkan mistar pertama, digeser-geser baru digores. Red. Jadi titik awal ini titik 0, digores ke sana, panjangnya 4 cm. Kasih panah, inilah VA. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan VBA. VBA dijumlahkan dengan VA, maka VBA harus ditarik dari ujung VA ini. Arahnya gimana? Tegak lurus AB. AB-nya mana ini? Nah, kita pasang dulu mistarnya. Nah, ini sejajar AB, sisinya ini, yang ini tegak lurus AB. Jadi yang mistar yang di bawah ini kita geser-geser sehingga pas di ujung VA. Setelah itu baru digores. Nah, setelah itu gambar VB. Nah, VB arahnya tegak lurus O4B. Nah, pasang dulu mistarnya. Repeat dengan O4B atau sejajar juga boleh. Kemudian mistar yang satunya ditempelkan, digeser-geser pas di titik O, maka digores. Red. Setelah itu ditentukan arahnya, nah, maka VA plus VBA, maka VBA arahnya harus ke bawah, VB arahnya harus ke kiri. Kemudian diukur. Dari hasil pengukuran maka didapatlah dari poligon VB sama dengan ini 19,7 dibulatkan 2 cm. Ya di sini kalau manual nggak mungkin ya 19,7. Kalian tulis aja 2 cm. Ya. Yang ini juga 4,72 cm ya. Duanya hilangkan tinggal 4,7 cm. Nah, ini pakai skala lagi untuk konversi dari satuan panjang diubah menjadi satuan kecepatan. Berarti senti dibagi senti kali meter per sekon. Berarti dibagi 1 kali 5. Ya. Oke, kemudian kita mencari dari VBA, kita bisa mencari omega 3. Jadi ingat VBA tadi BA kali omega, maka omega 3 dibalik VBA dibagi AB. Arahnya gimana? Arahnya mengikuti VBA. Nah, dari poligon tadi B terhadap A diam diberi engsel, VBA arahnya tegak lurus AB ke bawah. Ini dapatnya dari poligon. Sehingga omega 3 mengikuti VBA, yaitu searah jarum.
VB gimana? Dari link 4, maka kita bisa mencari dari VB mencari omega 4. Ya, omega 4 ya. VB dibagi O4B. Arahnya gimana? Mengikuti arah VB. Ya, karena VB dari poligon didapat ke kiri, maka arah omega 4-nya berlawanan jarum. Dilanjut mencari VC, ada di link 3, berarti menggunakan prinsip kecepatan relatif, diambil relatif C terhadap A, maka persamaannya VC, VA, VCA. Ya. VCA besarnya belum tahu, dicari dulu pakai rumus CA kali omega 3. Arahnya tegak lurus CA mengikuti arah omega 3. Ya, ini kalau VBA tadi mengikuti arah omega 3, maka VCA mengikuti arah omega 3. Maaf, omega 3 mengikuti VBA, maka VCA mengikuti omega 3. Maka arahnya tegak lurus AC ke bawah. Kita buat poligonnya. Buat VA tadi. Nah, sekarang saya pakai satu mistar aja. Nah, tempelkan mistarnya di sini. Geser. Gores, red, 4 cm. Ya, kemudian VCA. Ditarik dari ujung VA. Nah, ini disejajarkan, ini ditempelkan, tarik, seret. Panjangnya 3,1. Kemudian dari titik 0 ditarik garis VC menuju ke ujung VCA. Dan diukur, maka didapatlah VC dari poligon, yaitu 11 meter per sekon. Ya, jadi mudah-mudahan itu lebih mudah dipahami. Nah, ini kemudian ini adalah tugasnya. Ya. Tugasnya ini datanya sama, hanya omeganya aja. Yang tadi omega 2 yang diketahui, sekarang omega 4 yang diketahui. Arahnya berlawanan jarum jam, harganya 100. Pertanyaannya sama, yaitu mencari PA, VB, VC, omega 3, dan omega 2. Kalau tadi karena omega 2 yang diketahui, yang ditanya omega 3 dan omega 4. Sekarang omega 4 yang diketahui, maka berapa omega 3 dan omega 2. Oke, segitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga